Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, Pak. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu pada pertemuan kali ini, ibu. Untuk yang kemarin kan kita sudah melangkah di di modul 4 yang langkah 1, Bu ya. Minggu kemarin. Sekarang untuk minggu ini kita akan melangkah pada langkah 2, yaitu pengertian anak dan hak-hak anak, Bu. Yaitu pengertian anak. Apa itu, Bu? Pengertian anak itu, Bu, ada yang tahu mungkin? Pengertian anak itu adalah seseorang yang belum usia 18, Bu ya, masih di bawah 18 tahun, itu masih kita anggap anak-anak. Berarti kalau misalkan SMA kelas 2, kelas 3 kan masih umur 17 atau 18-an. Itu masih kita anggap anak-anak, Bu. Kalau udah lulus di SMA itu baru kita mengistilahkan sebagai remaja, itu, Bu. Terus pengertian hak-hak anak, Bu. Apa itu pengertian hak anak, Bu? Hak-hak anak adalah semua kebutuhan dasar anak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi agar kesejahteraan dan jiwa anak terjamin, yang dilindungi oleh undang-undang. Hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Nanti kita akan bagi, Bu. Untuk masalah hak-hak anak ini ada dikelompokkan ada 4, yaitu hak hidup 1, hak 2 itu hak untuk dilindungi, terus ketiga itu hak tumbuh kembang, dan keempat hak untuk berpartisipasi. Untuk hak hidup mungkin saya akan menjelaskan sedikit nih, Bu, biar nanti ibunya tahu apa itu tentang pengertiannya hak anak, Bu. Yaitu hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk berkelangsungan hidup anak. Contohnya, balita pasti membutuhkan apa, Bu? Untuk susu. Yang paling utama apa? ASI eksklusif. Yang kedua, kalau setiap bulan ibu-ibu hamilnya yang ke balai desa itu apa biasanya dinamakan apa? Posyandu atau imunisasi. Terus mendapatkan makanan yang bergizi, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan ASI yang eksklusif ini, Bu, jadi ibunya harus kan menyusui selama berapa bulan, Bu? 6 bulan. Selama 6 bulan, pinter banget untuk Ibu Jul. Terus imunisasi berapa bulan sekali? Setiap. Ayo, yang kita sudah bahas kemarin berapa? Sebulan sekali. Sebulan sekali itu bisa. Terus makanan bergizi, contohnya untuk anak yang belum berusia 18 tahun, mulai dari balita, yang bergizi contohnya apa, Bu? Yang mengandung protein nabati. Apa? Tempe, tahu. Terus apa lagi? Kacang-kacangan termasuk apa, ya, Ibu? nabati. Bukan mari yang biasa di Indomaret atau Alfamart yang di toko, Ibu, ya, bukan itu ya. Terus yang mengandung dari protein hewani apa, Bu? Susunya siapa? Susunya sapi. Susu kambing juga boleh ya, Bu ya. Tuh. Terus perawatan kesehatan, contohnya apa? Setiap bulan atau mungkin setiap minggu memeriksakan anaknya, konsultasi dengan bu bidan atau bu dokter atau pak dokter yang ada di daerah ibu-ibu setempat, gitu ya. Terus tempat tinggal yang layak ini contohnya bagaimana, Ibu? Ada kamar. Ya pasti itu ada kamar. Kalau ada kandang itu namanya kombong ya. Ini tempat yang layak itu contohnya ada sampah, terus ada jamban,
ada ya mungkin atap ya sebagian itu. Terus yang kedua, hak untuk dilindungi. Ini perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Bagi apa? Anak ini tidak diperlakukan satu kasar, dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Contohnya kalau kita bahas yang diperlakukan kasar, bagaimana ibunya biasanya kalau di rumah sama anaknya, ayo. Jepit ditempelin Pak. Oh, kok ditempelin itu sangat kasar, itu nggak boleh ibu ya. Kalau menempelin anak itu nggak boleh. Mungkin hanya dicubit bisa, kalau dipukul jangan. Nanti diberi peringatan saja, nak nggak boleh begini. Ya, soalnya anak itu sudah dilindungi oleh undang-undang, nanti dimarahi Kak Seto ya. Gitu. Mengerti Bu? Jangan tidak boleh menempeleng Bu ya. Iya Pak. Terus dihukum secara fisik dan verbal. Contohnya bagaimana? Dihukum secara fisik, Dipukul Pak. dipukul. Terus apa lagi? Di apa dan yang misalkan kalau kita suruh apa? Jongkok. Ya, itu kan sama fisik. Terus digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi. Ini bagaimana Bu? Contohnya apa? Anak Disuruh dijual. jualan. Terus apa lagi? Untuk kepentingan seksual ini apa contohnya? Anak diperjualkan kepada ya kayak itu. Disensor aja ibu ya kalau masalah itu ibu ya, nanti kedengar enak anaknya yang lagi di belakang itu ada yang bawa anak, itu nggak enak nanti ya. Terus dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Baik. Bagaimana? Hak hidup, dipenuhi hak hidupnya apa? Contohnya anaknya kepengen beli buku, jangan HP Bu. Iya. Kalau masih anak-anak itu nggak boleh kasih HP ya. Dikasih buku buat belajar, terus membeli buku di sekolah atau di toko buku. Terus dan tumbuh kembangnya ini berarti kan secara sehari-hari kan nanti kita tahu perkembangannya bagaimana anak tersebut ya Bu ya. Gitu. Terus hak tumbuh kembang. Nah ini bukan kembang mawar atau kembang melati Bu ya, hak tumbuh kembang anak ini. Hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini atau PAUD, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Terus untuk mengembangkan potensi secara penuh ini contohnya bagaimana? Mengembangkan potensi Bu kepada anak. Misalkan apa? Ibu yang tahu mungkin yang biasa belajar potensi anak, contohnya gini, anak punya potensi apa? Suaranya bagus. Lah, suaranya bagus. Bisa dijual. Ya nanti kalau misalkan anak misalkan bagus, potensinya ada, kita kembangkan lagi. Mungkin ya kita nasib orang yang kita juga nggak tahu. Mungkin nanti bisa langsung ke produser apa rekaman kan juga bisa, amin ya Bu ya. Terus mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini. Mengapa pendidikan usia dini ini sangat penting Bu bagi anak-anak? Ada yang tahu mengapa? Karena di pendidikan usia dini anak mampu mengenal apa yang nanti diajarkan lebih dari yang di rumah. Ya Bu ya, tuh. Terus kasih sayang Bu. Bapak Ibu mungkin di rumah memberikan kasih sayang yang lebih atau belum pada anaknya? Sudah. Yakin yang kalau sudah lebih diberi kasih sayang lagi kepada anaknya. Terus motivasi, berarti anak dikasih motivasi untuk tumbuh kembang, terus menjadi lebih baik, ya Bu ya. Terus rekreasi, anak diajak jalan-jalan, diajak bermain di rumah, bisa, itu kan termasuk rekreasi di rumah Bu ya. Kalau rekreasi keluar mungkin renang, piknik, diajak ke contohnya kebun binatang Surabaya juga bisa.
sekarang mungkin udah waktunya new normal, anak-anak bisa dipakaikan masker sambil jalan-jalan rekreasi, membawa bekal sendiri, membawa tempat makan sendiri, alat makan sendiri ya. Terus kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan. Gimana ini Ibu? Anak diberikan alat musik. Nanti kan bisa di situ kan terlihat potensi dan minat dan bakatnya anak itu sendiri mampu atau tidak. Biasanya kan orang tua itu dikasihkan mainan anak-anak yang kecil-kecil itu kadang bermain PlayStation, itu nggak baik ya Bu ya, begitu Bu ya. Diberikan mobilan saja, boneka atau boneka Barbie itu juga bisa. Terus yang keempat Bu ya, hak untuk berpartisipasi, memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup. Contohnya gimana Bu? Meminta pendapat dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobi, minat, dan lain-lain. Itu gimana Bu untuk meminta pendapat dalam mengambil keputusan yang di sekolah, untuk berpartisipasi, anak diberikan wadah untuk tanya jawab pada gurunya. Terus makanan, Pak, Bu, saya mau makan tahu misalkan atau tempe. Nah, kita harus memberikan apa yang dia mau sehingga anak tersebut mampu untuk meminta kepada kita apa keinginannya ya. Terus pakaian. Nah, pakaian ini disesuaikan dengan mungkin dari yang laki-laki sama perempuan kan beda, nggak mungkin pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan dan sebaliknya, begitu pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki nggak mungkin. Terus pola asuh bagaimana kita mengasuh anak kita sehari-hari di rumah, baik di dalam maupun di luar rumah juga. Terus hobi atau minat itu tadi Bu, yang kita bahas di poin yang ketiga tadi, diberikan alat musik atau piano juga bisa, nanti itu kan bisa buat tumbuh kembang anak. Terus ini yang poin terakhir, perlakuan salah ya, segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Nah, itu nggak boleh kita melakukan salah pada anak kita. Kita harus memberikan kasih sayang, memberikan dorongan atau motivasi pada anak kita. Itu yang seharusnya dilakukan kepada orang tua. Tidak boleh memukul. Tadi yang ibunya tadi, ibu siapa namanya ini? Ibu Andi ini tadi menekan itu nggak boleh, menekan, kasihan anaknya kalau dipelek itu ya, seolah-olah anak itu terpojok nanti malah jadi cacat atau minder, itu takutnya nanti ya. Itu kalau mengasuh dalam sekolah sehari dan dapat mengancam jiwa anak. Nanti mungkin anaknya takutnya nanti apabila setelah ditekan itu menjadi minder, stres, kasihan Bu ya. Kita yang juga rugi Bu, kita udah susah-susah ya. Terus jenis perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pembahayaan itu tidak boleh juga Bu ya. Tuh. Sampai di sini ibu-ibunya sudah paham mungkin apa yang saya sedikit tadi. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham, mungkin nanti ibu bisa diterapkan di rumah dengan anak-anaknya, pola mengasuhnya bagaimana, terus perlindungan anak, terus ya mungkin itu saja materi kita di langkah 2 ini tentang pengertian anak dan hak-hak anak gitu, oke? Tuh. Untuk kali ini mungkin kita cukup sampai di sini. Sampai bila mau batas dan adat itu saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Bu ya. Mungkin hari ini kita tutup dengan doa gitu, supaya nanti
pulang bisa selamat semua, enak, masih dilindungi Allah SWT untuk kemudian hari kita bertemu lagi. Itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,